Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Eh, Pernah nggak sih Anda pas lagi lihat-lihat sofa baru atau mungkin kulkas gitu ya, terus lihat harganya dan langsung mikir, oh ya udah deh, emang segini kali ya, kayak pasrah aja gitu. Iya, sering banget tuh kayak gitu. Rasanya udah harga mati aja ya kan? Tapi sumber kita hari ini dari buku How to Win Any Negotiation punya cara pandang lain nih. Nah, iya. Jadi fokus kita sekarang mau ngebongkar strategi nawar, khususnya buat perabot rumah tangga atau appliances gitu. Buku ini katanya punya trik jitu. Betul. Misi kita kali ini ya, ngebekali Anda semua dengan taktik yang spesifik dari buku ini. Biar nggak cuma nerima harga label, tapi bisa lebih aktif gitu nawarnya. Biar dapet deal yang lebih oke lah. Siap, kita bedah ya langkah-langkahnya. Oke, asumsi pertama yang katanya perlu dibongkar nih, soal harga. Katanya harga yang tertera, apalagi di toko gede yang ada tulisan harga pas, itu belum tentu final. Nah, persis. Itu asumsi yang paling umum ya kan? Tapi buku ini bilang, jangan gampang percaya gitu aja. Kenapa tuh? Kan tulisannya harga pas, berarti nggak bisa ditawar dong. Gini, harga pas itu seringnya lebih ke strategi marketing, bukan harga kaku yang nggak bisa digoyang sama sekali. Sumber kita ini jelasin daftar harga yang dicetak itu, kadang sengaja dibikin agak tinggi. Oh, sengaja dibikin tinggi. Buat apa? Ya, tujuannya biar nanti pas ada promo atau diskon, kelihatannya potongannya gede banget gitu. Lebih menarik lah buat pembeli. Jadi langkah pertama kita secara mental nih ya, abaikan aja dulu harga di label itu. Anggap itu baru titik awal buat ngobrol. Oke. Jadi anggap aja itu kayak harga saran dari tokonya ya. Terus langkah konkretnya apa nih setelah kita cuekin label harga? Langsung tawar aja? Nggak langsung gitu juga. Langkah awal yang disaranin itu simple tapi penting. Tanya aja, ini barangnya bagus ya Pak Bu? Harga terbaiknya berapa ya? Gitu. Oh, jadi buka obrolan dulu ya? Iya, buka pintu negosiasi dulu, tapi nggak kelihatan ngebet banget gitu. Nah, kuncinya jangan berhenti pas dapet jawaban pertama. Nah, ini nih yang seru dari buku itu. Ada contoh pertanyaan lanjutan yang kedengerannya lumayan nusuk ya. Kayak, ini harga paling rendah yang pernah toko ini kasih buat model ini? Atau yang lebih berani lagi kan, kalau saya beli di harga ini nih, Bapak Ibu mau nggak nulis di kwitansi kalau toko ini belum pernah jual lebih murah dari harga ini? Waduh, itu kayaknya agak konfrontatif banget nggak sih? Apa nggak bikin penjualnya jadi defensif atau malah jadi males gitu ngeladenin kita? Pertanyaan bagus itu. Emang sih kedengerannya tajam ya, tapi tujuannya itu bukan buat nyerang sebenarnya. Lebih ke gali informasi sama ngetes batas harga mereka. Gali informasi ya? Iya, pertanyaan kayak, harga terendah yang pernah dikasih, itu kan mindahin beban pembuktian ke penjualnya. Mereka jadi kayak dipaksa gitu, mau komit sama satu angka, atau ya secara nggak langsung ngaku kalau sebenarnya masih bisa kurang. Oh, jadi mainin psikologisnya gitu ya? Biar mereka nggak kelihatan bohong atau pelin-pelan. Betul. Jadi intinya itu maksa mereka mikir lebih dalam soal harga real dan kebijakan tokonya. Mungkin juga soal batas wewenang mereka sendiri. Bisa jadi mereka mikir, wah, manajer gue bisa kasih lebih murah nggak ya? Gitu kali ya? Nah, iya. Itu bisa jadi ngebuka info apakah ada ruang nego lagi di level atasnya. Jadi, ini bukan soal konfrontasi ya, tapi lebih ke strategi buat dapetin data harga sebenarnya yang mungkin nggak langsung mereka kasih tahu. Intinya ya jangan cepet puas aja sama jawaban pertama. Oke, paham logikanya sekarang. Ini soal gali informasi. Tapi, katakanlah kita udah tanya nih, udah pakai pertanyaan tajam tadi, tapi penjualnya tetap kekeh di satu harga. Udah, nyerah aja gitu? Kayaknya buku ini masih punya cara lain deh. Bener banget. Kalau neken pakai pertanyaan nggak terlalu berhasil, ada pendekatan lain yang katanya juga efektif. Yaitu, kita kasih penjualnya alasan yang logis gitu, buat ngasih diskon ke kita. Kasih alasan logis, maksudnya? Ini soal ngebantu mereka nyelamatin muka pas nurunin harga. Biar nggak kelihatan kayak mereka kalah nawar atau gimana gitu. Nyelamatin muka. Menarik nih. Contohnya gimana tuh pas kita mau beli misalnya mesin cuci gitu? Gini logikanya, kita kasih penjual justifikasi yang bisa mereka pakai. Entah buat diri mereka sendiri, atau mungkin buat laporan ke bosnya. Misalnya nih, kita lihat kardus mesin cucinya agak penyok dikit di pojok, walau barangnya baru. Oh, kita jadi detektif dikit ya. Iya, kita bisa bilang,
Wah, Pak Bu, ini kok dusnya agak kurang mulus ya? Mungkin bisa ada penyesuaian harga sedikit? Atau mungkin itu barang display terakhir? Karena ini barang pajangan, ada harga khusus nggak ya? Atau soal stok juga bisa ya. Misalnya warna yang kita mau itu lagi kosong, harus nunggu gitu, inden. Bisa banget. Waduh, mesti nunggu 3 minggu ya. Kalau gitu mungkin ada kompensasi harga gitu karena saya nunggu agak lama. Intinya, kita cari kondisi yang nggak 100% sempurna. Entah di barangnya, kemasannya, stoknya, atau pengirimannya ya. Iya, terus kita jadiin itu alasan yang rasional buat penjual nurunin harga. Ini rasanya lebih kayak kerjasama gitu ya dibanding cuma nawar kosong tanpa alasan. Jadi kita kayak ngasih izin gitu ke mereka buat turunin harga pakai alasan yang masuk akal buat sistem mereka. Cerdik juga ya. Nah, setelah semua jurus ini dikeluarin, anggaplah kita udah dapat harga yang lumayan oke nih. Ada langkah terakhir nggak? Pamungkas gitu. Ada satu lagi yang sering kelupaan. Sebagai penutup aja sih. Coba tanya, ada diskon tambahan nggak kalau saya bayar tunai? Oh, bayar tunai. Masih ngaruh ya zaman sekarang? Kan udah banyak digital. Ya nggak selalu berhasil sih, benar kata Anda. Tapi kadang-kadang toko masih suka transaksi tunai. Mungkin karena ngurangin biaya kartu atau biar kasnya cepat masuk. Beberapa persen tambahan lumayan lah kalau dapet, patut dicoba aja. Mari kita simpulkan sedikit ya. Jadi, intinya nih, kalau Anda lagi mau beli perabot atau alat rumah tangga, ingat, jangan pasif. Harga di label itu baru awal obrolan. Betul. Gali terus infonya, pakai pertanyaan yang tepat buat cari harga terendah sebenarnya. Terus, manfaatin kondisi barang atau layanan yang mungkin nggak sempurna sebagai alasan logis buat minta diskon lagi. Persis. Dan sebagai penutup ya, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Setelah dengar strategi ini, kira-kira seberapa berani Anda bakal nge-push batas pas negosiasi berikutnya? Pertanyaan bagus tuh. Dan coba pikirin juga, taktik ngasih alasan penyelamat muka tani, kira-kira bisa nggak ya diadaptasi buat situasi tawar-menawar lain di hidup Anda? Di luar urusan belanja perabot gitu. Coba deh direnungkan kemungkinannya.